Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Mansah, NIM 2110206005. Di sini saya dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang isi makalah kelompok 4, yaitu berjudul tentang pondasi-pondasi dan esensi benang merah historis pendidikan di Indonesia dan aliran-aliran pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas apa itu pondasi. Dasar atau pondasi adalah sebuah istilah yang dipakai sebagai landasan untuk berpijak dan dari sana segala aktivitas yang berdiri di atasnya, termasuk aktivitas pendidikan, akan dijiwai atau diwarnainya secara awam. Maksudnya, tanpa adanya pondasi, segala aktivitas atau segala yang akan bergerak tidak akan dapat berjalan, karena tanpa adanya dasar atau pondasi, termasuk aktivitas pembelajaran atau pendidikan. Tanpa adanya dasar atau pondasi, aktivitas pendidikan tersebut tidak akan dapat berjalan. Selanjutnya, wujud pondasi pendidikan. Meskipun pendidikan sifatnya itu universal, tetapi banyak perbedaan tertentu sesuai dengan pandangan hidup atau latar sosiokultural tersebut. Dengan kata lain, pendidikan diselenggarakan berlandaskan bersifat hidup serta sosiokultural setiap masyarakat. Yang pertama itu landasan filosofis. Yang kedua, landasan sosiologis, dan yang ketiga, landasan psikologi. Landasan. Selanjutnya, landasan hukum dan politik. Selanjutnya landasan historis pendidikan. Yang pertama, sejarah pendidikan dunia. Sejarah pendidikan dunia ini terbagi menjadi 6 zaman. Yang pertama, zaman realisme. Yang kedua, zaman rasionalisme. Yang ketiga, zaman naturalisme. Yang keempat, zaman developmentalisme. Yang kelima, zaman nasionalisme. Yang kelima, zaman liberalisme. Dan yang terakhir, zaman sosialisme. Dan sejarah pendidikan di Indonesia, landasan historis pendidikan nasional Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan yang dari dulu sampai datangnya bangsa lain yang menjelajah serta menguasai bangsa Indonesia. Yang pertama, sejarah pendidikan di Indonesia itu adalah zaman pengaruh Hindu dan Buddha atau zaman purba. Dan yang selanjutnya zaman pengaruh Islam atau tradisional. Dan yang ketiga zaman pengaruh Nasrani. Yang keempat zaman kolonial Belanda. Yang kelima zaman kolonial Jepang. Yang keenam zaman kemerdekaan atau awal kemerdekaan Indonesia. Yang ketujuh zaman Orde Lama. Yang ke-8 zaman Orde Baru. Dan yang terakhir zaman reformasi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.